Pada kuliah sebelumnya, kita sudah bahas bahwa standar deviasi dari sampel itu tidak sama dengan standar deviasi dari populasi. Ya. Tetapi semakin banyak jumlah sampel yang kita analisis, maka nilai S, yaitu nilai standar deviasi dari sampel, itu akan mendekati nilai sigma, ya, standar deviasi dari populasi. Ya. Jadi ingat, S dan sigma ini tidak pernah sama. Tetapi jika jumlah sampel yang kita analisis lebih besar dari 20, ya, maka perbedaan antara S dan sigma itu bisa kita abaikan sehingga kita bisa anggap S sama dengan sigma. Nah, tetapi jarang sekali kita melakukan analisis 20 kali sekaligus. Ya, biasanya sekali analisis 4, 5, atau 3. Ya. Jadi data kita jarang langsung 20. Tetapi kalau kita melakukan analisis yang sama secara rutin, ya, kita bisa menggabungkan standar deviasi dari tiap-tiap analisis menjadi standar deviasi gabungan. Ya. Jadi misalkan Anda melakukan analisis sampel yang sama secara rutin, ya. Misalkan pada hari pertama Anda menganalisis 3 sampel, hari kedua 5 sampel, hari ketiga 4 sampel, hari keempat 3 sampel, dan seterusnya. Ya. Kita bisa menggabungkan standar deviasi yang Anda peroleh dari hasil analisis tiap hari menjadi standar deviasi gabungan. Ya. Jadi kita bisa menggabungkan hasil analisis dari sampel yang mirip, ya, jika kita lakukan dengan metode analisis yang sama. Ya, ini rumus yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ini diperoleh dari hasil analisis hari pertama misalnya. Ya, jadi set data pertama. Ini set data kedua, misalkan hasil analisis dari hari kedua dan seterusnya. Ini jumlah sampel pada hari pertama, ini jumlah sampel pada hari kedua, dan seterusnya, dikurangi ada berapa set data yang Anda punya. Ya. Jadi maaf, ini N1 adalah jumlah set data pertama, N2 adalah jumlah set data kedua, ini mestinya 2. Ya. NT adalah jumlah set data yang digabungkan. Ya. Supaya jelas, kita lihat saja contoh soalnya. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Kadar raksa yang terdapat di dalam 7 jenis ikan ditentukan dengan cara AAS. Ya. Dari data yang diberikan, hitung standar deviasi gabungan kadar raksa dari hasil analisis ini. Ya. Jadi mungkin nelayan menangkap ikan di laut. Ya. Lalu nelayan itu mendapatkan 7 jenis ikan. Ya. Kita ingin tahu berapa kadar raksa di dalam masing-masing ikan dengan cara yang sama. Ya. Nah, setiap jenis ikan pasti mengandung kadar merkuri yang berbeda. Ya, karena kemampuan ikan menyerap merkuri dari lingkungan itu pasti berbeda-beda. Namun, kalau metode analisisnya yang kita gunakan sama, maka standar deviasi yang diperoleh dari tiap-tiap jenis ikan, ya, itu bisa kita gabungkan. Ya. Jadi kalau kita lihat datanya di sini, ya, ada 7 jenis ikan. Ya.
ikan jenis pertama itu ada 3 ekor, jenis kedua 4 ekor, jenis ketiga 2 ekor, dan seterusnya. Ya, totalnya ada 28 ekor. Ya. Nah, dari 3 ekor ikan yang diperoleh, ini adalah kadar merkuri yang kita dapatkan ya dengan metode AAS. Nah, dari 3 data ini kita bisa hitung rata-ratanya. Ya, ingat, ini tambah ini bagi 3. Ya. Lalu kita hitung ini. Ya, Anda sudah paham ini kan? Jadi ini adalah jumlah dari selisih kuadrat antara data analisis dengan rata-rata. Ya. Jadi 1,8 kurang 1,673 dikuadratkan tambah 1,58 kurang 1,673 dikuadratkan tambah 1,64 kurang 1,673 dikuadratkan. Ya. Setelah Anda jumlahkan, Anda dapatkan nilainya segini. Ya. Untuk jenis ikan kedua, ada 4 ekor, Anda dapat 4 data, Anda bisa hitung rata-ratanya. Ya, dengan cara yang sama, Anda bisa hitung nilai sigma dari selisih kuadratnya terhadap rata-rata. Ya. Anda perlakukan hal yang sama ya untuk masing-masing jenis ikan. Ya. Jadi ini adalah data untuk jenis ikan pertama 0,0258. Ini untuk jenis ikan kedua 0,0115 dan seterusnya. Ya. Jadi Anda jumlahkan semuanya, ya. Anda dapatkan 0,2196. Ya, adalah nilai di sini. Oke. Lalu jumlah jenis ikan jenis pertama itu ada 3. N1-nya 3, N2-nya 4, N3-nya 2, dan seterusnya. Ya. Nah, NT ini adalah 7. Ya. Ingat, derajat kebebasan itu N kurang 1. Jadi, derajat kebebasan di sini 3 kurang 1, di sini 4 kurang 1. Jadi, masing-masing dikurangi 1. Karena ada 7 jenis ikan, maka NT-nya adalah 7. Ya. Jadi supaya jelas bagaimana menghitungnya, kita lihat contoh menghitung nilai ini ya pada slide berikut. Ya. Jadi ikan pertama ada 3 ekor, kadar merkurinya masing-masing adalah seperti ini. Ya. Jadi jumlah dari hasil analisisnya adalah 5,02. Ya. Kalau Anda bagi 3, Anda dapatkan rata-ratanya. Lalu 1,8 kurang 1,673 adalah 0,127. Lalu ini Anda kuadratkan. Anda lakukan hal yang sama untuk data kedua. Ya. Ketika Anda jumlahkan, Anda dapatkan jumlah dari selisih terhadap rata-rata kuadrat. Ya, 0,258. Anda masukkan ke sini. Jadi untuk jenis ikan pertama nilainya 0,258, jenis ikan kedua sekian, jenis ikan ketiga sekian, dan seterusnya. Ya. Jumlah total ikan ada 28. Ya. Dikurangi 7. 7 itu apa tadi? 7 adalah 7 jenis ikan. Jadi setelah Anda hitung, Anda akan dapatkan nilai sekian ppm raksa. Ya. Itu adalah standar deviasi gabungan. Ya. Nah, karena jumlah datanya di atas 20, ya, derajat kebebasannya juga di atas 20 ya, 28 kurang 7 itu 21 ya. Jadi karena datanya sudah cukup banyak, maka S gabung ini ya bisa kita anggap sama dengan nilai sigma ya, standar deviasi dari populasi. Ya. Begitu cara menggabungkan nilai standar deviasi.
supaya Anda makin terampil, ya, Anda kerjakan ini, ya, sebagai pekerjaan rumah Anda. Ya. Ini ada 7 set data, ya, masing-masing set jumlah sampelnya berbeda-beda. Ini adalah hasil analisisnya. Ya. Sekarang Anda sendiri coba menghitung nilai S gabung dari data ini. Nah, standar deviasi itu adalah ukuran presisi. Makin kecil standar deviasi, makin presisi, ya, atau makin teliti pengukuran tersebut. Ya. Tetapi cara menggambarkan presisi, ya, itu bisa dinyatakan dengan besaran-besaran lain. Ya. Jadi presisi dari data analisis bisa dinyatakan dengan varian. Varian itu pada dasarnya adalah standar deviasi dikuadratkan. Ya. Cara lain adalah dengan menentukan deviasi standar relatif. Ya. Jadi deviasi standar relatif adalah standar deviasi dibagi rata-rata kali 1000. Ya. Satuannya PPT, part per thousand. Ya. Atau bisa dinyatakan dengan koefisien variasi. Koefisien variasi itu adalah standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi kalau Anda lihat 3 cara lain untuk menentukan presisi dari hasil analisis, semuanya didasarkan pada standar deviasi. Kecuali yang satu ini, ya. Jadi cara lain untuk menyatakan presisi dari data itu bisa dinyatakan juga dengan spread atau range, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jangkauan, ya, disingkat dengan W. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah dari data analisis yang kita peroleh. Oke, jadi ini adalah cara untuk menghitung standar deviasi gabungan dan berbagai cara lain yang biasa digunakan untuk menyatakan presisi dari data analisis.